Di sini kita akan membahas tema mengenai tema yang sangat penting dan mungkin sering kita lupakan perannya. Padahal setiap hari kita telah menggunakannya. Air, ya, air merupakan elemen yang setiap hari kita pakai untuk banyak hal, mulai dari minum, mandi, menjaga metabolisme tubuh, maupun membersihkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Tahukah kalian, selain sebagai kebutuhan dasar, air juga berperan sangat besar dalam kelangsungan hidup kita, makhluk hidup lainnya, bahkan ekosistem yang ada di alam semesta ini. Nah, di sini saya sendiri, Najwa Saibah Amalia, sebagai moderator, dan di samping saya ada Mas Muhammad Tadi Mukhtar yang akan menjadi pemateri. Kita di sini akan mengajak kalian untuk lebih memahami tentang pengertian air, karakteristik dari air tersebut, kemudian siklus air, dan bahkan peran air dalam keberlangsungan hidup kita. Nah, di sini kita akan melihatnya dari berbagai sudut pandang, yaitu mulai dari ilmu pengetahuan hingga Al-Quran, yang dimana mengajarkan kita menghargai dan juga menjaga sumber daya alam kita ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk menggali lebih dalam tentang air sebagai sumber keberlangsungan hidup. Oh iya, jadi bagaimana pengertian dari air itu sendiri? Oke, jadi kita bincang-bincang tentang air. Apa itu air? Perspektif ilmu pengetahuan dan juga perspektif dari ilmu Al-Quran. Sebenarnya definisi air itu sudah umum apabila kita dengar-dengar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Air itu adalah sebuah benda cair yang memiliki sifat-sifat tertentu, sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh benda-benda lain, khususnya benda-benda cair lain. Karena air itu adalah sebuah zat yang sangat berbeda. Yang pertama dari strukturnya, dari sifat-sifatnya itu sangat berbeda. Karena air itu adalah sebuah zat yang memang memiliki keistimewaan sendiri. Seperti di dalam Al-Quran itu dijelaskan, apabila air adalah sebuah zat yang ada sebelum diciptakannya bumi dan laut. Dan juga di Al-Quran juga disebutkan apabila Arsy itu adalah sebuah tempat di mana kalau dikatakan itu Allah berada, itu adalah berada di atas air. Maka air yang dimaksud ini kan adalah benda cair yang tidak memiliki rasa, tidak memiliki warna, tidak memiliki struktur atau intinya itu semua masih netral. Itu adalah sebuah yang mudah diciptakan dari awal-awalnya. Dan juga di Al-Quran itu sangat banyak sekali disebutkan tentang air. Kalau termnya di dalam Al-Quran itu al-ma'. Nah, itu di dalam Al-Quran ma'un sendiri itu dijelaskan sebanyak 61 kali dalam ma'rifat dan juga i'rab. Itu kalau disatukan itu ada 61 kali. Nah, itu kan adalah sebuah penyebutan yang sangat banyak sekali, dan banyak sekali orang-orang yang tidak sadar akan hal itu. Mungkin kebanyakan orang-orang itu mengartikan apabila Al-Quran itu adalah sebuah kitab agamis. Ya, itu adalah sebuah poin benar. Tapi tidak dipungkiri di lain hal agamis itu ada sesuatu ilmu yang lainnya, seperti ilmu pengetahuan yang kita bahas ini, atau sains yang biasanya disebut itu tafsir sains. Nah, juga ada ilmu seperti lainnya, dari ahkam dan lain-lain tersebut. Nah, kan kalau kita membahas hal seperti itu, di dalam Al-Quran itu banyak sekali penyebutannya. Seperti di dalam Quran surat An-Nahl ayat 10-19 itu menjelaskan tentang air sebagai sendi kehidupan. Dan juga dalam Quran Qaf surat 9 itu penyebutannya bahwa Allah menjatuhkan segala berkeberkahan dari atas langit untuk menghidupi pepohonan dan biji-bijian. Nah, itu kan adalah sebuah pengungkapan atau pengutaraan atas adanya benda yang jatuh dari langit, atau biasanya bisa kita tangkap sebagai air hujan yang turun dari langit. Nah, juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 itu juga dijelaskan. Itu tersusunnya makhluk itu memiliki komposisi banyak sekali dari air.
kalau tidak salah itu dalam sebuah penelitian itu ada 80% di dalam tubuh manusia itu terdiri dari air. Maka hal tersebut kan bisa dikatakan di bagaimana pentingnya, seberapa besar pentingnya air dalam sebuah kehidupan. Nah ini mending dilanjut pertanyaan nanti sebelum kita lebih mendalam seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kita sudah membahas tentang definisi air. Nah itu mungkin bisa ya. Itu Mas, apa yang terjadi jika kita hidup tanpa air? Apabila kita hidup tanpa air, kalau kita membahas tentang perspektif ilmu pengetahuan dari orang, bukan dari di luar, dari meluas, tidak hanya dalam Al-Quran saja. Nah itu apabila kita tidak hidup tanpa air itu, penelitian mengatakan apabila kita bisa hidup tanpa makan, tapi dengan menggunakan air itu selama 14 hari kalau nggak salah. Itu makan. Bukan 14 hari itu yang makan. Jadi kita bisa hidup tanpa makan tapi menggunakan air itu sekitar 2 bulanan kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu 60 sampai 70 hari. Sedangkan apabila kita hanya makan tanpa menggunakan air itu kita hanya bisa hidup selama 14 hari. Itu kan bisa dikatakan seberapa pentingnya kita itu bergantung dengan air, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Najwa tadi. Mbak Najwa kan mengatakan seberapa apa yang terjadi tanpa adanya air? Apa yang terjadi? Itu yang pertama. Pasti yang terjadi apabila kita hidup tanpa air pasti ya kita tidak bisa hidup. Atau bisa dikatakan kita meninggal. Nah, juga dikatakan dalam yang saya sebutkan tadi, apabila air adalah sendi kehidupan atau adalah air adalah sumber kehidupan. Itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 10 dan 11 itu juga dikatakan. Itu kan sendi kehidupan, sumber kehidupan itu kan harus kita maknai. Apa itu sumber? Apa itu sendi? Itu kan sebuah hal yang menjadi inti dari sebuah kehidupan. Maka dari itu seperti yang perspektif ilmu pengetahuan yang saya katakan tadi kan bisa kita simpulkan apabila kita tidak ada air ya kita mati. Seperti itu. Selanjutnya ada nggak sih karakteristik dari air itu sendiri? Oke. Karakteristik dari air itu ada banyak, tetapi saya ingin menyebutkan sedikit saja ya, mungkin 1, 2 atau 3. Kita kalau masuk ke dalam karakteristik air, itu yang pertama itu ada dalam poin dari struktur air tersebut. Bagaimana struktur itu kan bisa dari bentuk dan lain sebagainya. Nah, struktur dari air tersebut adalah sebuah komponen yang penting karena air itu adalah. Nah, dalam keadaan cair, air itu akan mengikuti benda-benda yang ada dalam wadah tersebut. Tetapi kan kalau air itu kan adalah sebuah zat yang sangat cair, sangat cair, tidak ada kental-kentalnya sedikit pun. Dan hal ini kan berbeda dengan zat-zat lainnya yang baik dari fisik maupun non fisik. Hal ini bisa ditunjang dengan kepemilikan air dengan sifat-sifat bipolarnya. Sifat-sifat bipolar ini adalah sebuah sifat yang menjadikan air itu hal yang sangat unik, karena sifat bipolar itu di lain sisi itu dalam sisi dalam struktur negatifnya itu tidak negatif, tapi dalam struktur positifnya itu tidak juga positif. Nah itu kan menjadikan hal yang unik, dan hal ini juga menjadikan atom terbagi menjadi muatan elektron yang tidak rata dan berdampak menjadi polarisasi muatan. Terus juga kita masuk ke dalam poin kedua, sebuah karakteristiknya itu air itu memiliki sifat yang melarutkan. Nah, untuk sifat melarutkannya ini adalah sebuah sifat, mungkin teman-teman bisa diibaratkan atau dinarasikan ke dalam kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari kita.
Teman-teman apabila melakukan sebuah zat lain, bisa dikatakan seperti teh, seperti gula, seperti susu, seperti kopi dan minuman lainnya, itu adalah salah satu contoh karakteristis dari air tersebut. Apabila air itu sangatlah memiliki sifat melarutkan, karena apabila tidak menggunakan air, zat-zat yang lainnya seperti gula, garam dan lain sebagainya itu belum tentu terlarut. Coba teman-teman menggunakan bensin untuk melarutkan sebuah gula dan lain sebagainya. Itu kan menjadikan gula itu susah larut seperti itu. Terus juga dalam poin ketiganya itu air itu memiliki sifat garam. Nah, kadar garam dalam sebuah air dari satu air dengan air lainnya itu memiliki kadar garam yang berbeda-beda. Apabila kita hidup di Salatiga, ini kan kita jauh dari laut. Nah, maka dari itu kadar garam yang ada di air Salatiga itu memiliki kadar yang sedikit, bisa dikatakan sedikit. Karena walaupun air itu tawar, itu air memiliki kadar garam. Ya saya sebutkan tadi memang sedikit, tapi berbeda bila kita hidup di pinggir laut atau khususnya air di laut itu memiliki rasa yang sangat asin. Itu adalah satu ciri-ciri dari air itu memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Apakah ada yang lain? Sebelum saya bertanya kembali, berarti itu karakteristik air itu banyak ya Mas, mulai dari tadi struktur molekul air, kemudian apa tadi Mas? Ada sifat melarutkannya air. Kemudian yang terakhir ada sifat kadar garam. Iya. Sekarang saya ingin bertanya balik kepada Mbak Najwa Syahida ini. Nah, air itu kan pasti tercipta. Air itu kan mesti ada proses penciptaannya. Nah, itu bagaimana sih air itu bisa selalu ada di dalam jalan kehidupan kita? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Proses terciptanya air sesuai yang tercantum dalam Quran Surah An-Nur ayat 43. Di situ yang pertama dijelaskan bahwa awan terbentuk dari penguapan air yang naik ke atmosfer dan berkumpul menjadi awan kecil. Nah, penguapan air itu disebut dengan evaporasi, yang dimana penguapan air yang ada di permukaan bumi menguap menjadi uap air karena panasnya sinar matahari. Uap air itu bergerak ke atmosfer. Kemudian ada awan yang dikumpulkan dan bertumpuk-tumpuk, di mana awan kecil digabungkan menjadi lebih besar dan lebih padat. Itu menggambarkan proses alami terbentuknya awan cumulonimbus yang membawa hujan. Nah, awan cumulonimbus ini adalah awan yang menjulang tinggi dan berbentuk seperti jamur dengan puncak yang datar dan menyerupai landasan. Angin ini sering dikaitkan dengan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, angin kencang, maupun tornado. Nah, prosesnya itu yang pertama berawal dari pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari yang menyebabkan udara di atasnya itu menjadi panas, kemudian naik ke atas. Awan cumulonimbus ini awan yang dihindari dalam penerbangan. Kemudian dari awan ini nanti akan menghasilkan yaitu proses kondensasi atau pengembunan, yang dimana proses perubahan wujud uap air tadi menjadi cair kembali dalam bentuk titik-titik air di awan. Nah, setelah proses kondensasi ini, hujan akan keluar dari celah-celah awan yang mana disebut dengan presipitasi atau hujan. Presipitasi ini yaitu proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi, dan ini terjadi karena awan tidak mampu menahan air lagi. Kemudian butiran es diturunkan
yaitu butiran es turun dari gunung-gunung di langit, yang mana gunung-gunung di langit itu merujuk pada awan tinggi di atmosfer yang sangat dingin sehingga membentuk es. Di dalam Quran surat An-Nur juga disebutkan dengan terakhir pada kilauan kilat. Kilauan kilat itu sebuah fenomena kilat yang disebutkan menunjukkan proses listrik yang terjadi dalam awan selama badai. Al-Quran menggambarkan proses hujan sebagai tanda kekuasaan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Kemudian sains menjelaskan mekanisme fisik atau proses terciptanya hujan, awan, maupun fenomena alam lainnya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang memberikan bukti bahwa ayat Al-Quran mengandung petunjuk ilmiah yang mendalam. Jadi di dalam Al-Quran itu ada penyebutannya sendiri, Iya. ada ayat sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan. Ini lebih spesifiknya proses terciptanya air hujan. Jadi kan karena hujan itu pasti ada dan juga turun ke dalam kehidupan, itu kan menjadikan peran hujan itu sangat penting. Nah itu untuk peran dan juga manfaat daripada air tersebut itu apa aja? Peran penting dari air tersebut yaitu yang pertama, air mampu mendukung keberlangsungan makhluk hidup, yaitu sebagai sumber kehidupan manusia, yang mana tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, di mana Allah menegaskan bahwa segala sesuatu itu berasal dari air, yang mana air menjadi elemen utama dalam penciptaan makhluk hidup yang mengandung mineral penting dan menjadi kebutuhan tubuh. Tanpa air, makhluk tidak akan bertahan lama. Kemudian ada kedudukan air itu sangat mulia dalam penciptaan. Kemudian ada air berperan sebagai stabilisator bumi, yang dimana air mampu menyimpan, menyerap, dan melepaskan panas secara perlahan sehingga mencegah suhu ekstrim di bumi. Tertera dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 18, di mana Allah menunjukkan bahwa air diturunkan dengan ukuran tertentu, menetap di bumi dan memiliki keseimbangan yang dirancang untuk kemaslahatan. Kemudian air mampu menjaga metabolisme tubuh. Selain Quran surat An-Nahl ayat 10, yang dimana tubuh manusia itu sangat penting, sangat membutuhkan air untuk sebagai pelarut nutrisi, transportasi zat dalam darah, dan mengatur keseimbangan cairan maupun kekurangan air jika kekurangan air kita akan berakibat fatal. Kemudian untuk kesejahteraan manusia, untuk sarana transportasi, kemudian kebutuhan pokok yaitu untuk minum dan kesehatan tubuh. Jadi banyak sekali ya peran-peran air untuk kehidupan kita. Itu manusia saja atau semua makhluk? Yang di sini dijelaskan manusia, ya air juga penting untuk makhluk hidup, karena juga tanpa air makhluk hidup juga tidak akan bisa bertahan lama. Jadi emang air itu sangat penting untuk manusia dan juga Iya. Apakah mau ada pertanyaan lagi Cukup. untuk melanjut podcast kita, podcast Siha, podcastnya Anak Siha. Nah, bagi teman-teman, mungkin saya kembalikan kepada moderatornya lagi, karena tadi yang bukan saya. Nah ini saya kembalikan ke Mbak Najwa, ini melanjut atau menentukan terserah moderatornya. Saya kembalikan ke Mbak Najwa. Baik, sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, sekiranya sudah ada pertanyaan telah dijawab dan tidak ada pertanyaan lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai sini saja ya. Iya. Baik, sekian.
Sekian dari kami, mohon maaf